menjunjung tinggi ya nilai-nilai perempuan. Mengapa perempuan itu mengalami luka, penderitaan, dan trauma? Karena model perkawinan paksa dalam banyak kasus tidak melibatkan persetujuan perempuan dan telah merampas kebebasan perempuan untuk menentukan hidup dan masa depannya. Praktek ini juga telah mempermalukan perempuan, ya terutama perempuan korban, karena mereka diambil secara paksa di tempat-tempat umum ketika mereka tidak dalam keadaan siap. Mungkin setelah itu dia aman-aman saja, kita tidak tahu. Ada banyak perempuan yang kemudian mengorbankan perasaannya sendiri untuk menjaga keutuhan kedua keluarga besar. Mungkin tidak mudah bagi dia untuk bercerita, karena sekali bercerita, sekali berkata tidak, dia tahu konsekuensinya. Dia ada di tengah lingkaran kedua keluarga besar yang adalah orang-orang bersaudara. Kita tahu tadi ya, anak mama, anak tuya, tidak berani melakukan orang seperti ini. Siapa yang mau dilaporkan ke hukum? Itu juga pasti saudaranya. Tidak mudah tentunya berjuang dalam situasi seperti ini. Mengapa perempuan? Pertanyaannya, mengapa perempuan harus menjadi objek dari praktik kawin paksa dan model perkawinan yang seperti itu? Yang kita semua dalam ruangan ini, saya yakin kita menolak model perkawinan yang seperti itu. Ya. Di sini memang dibutuhkan lensa gender dan feminis untuk menggali akar persoalan. Bagi saya, praktik ini adalah bagian dari budaya patriarki dan budaya androsentrik yang berpusat pada otoritas laki-laki dalam suatu masyarakat. Laki-laki menjadi kelompok yang aktif, tentunya bukan perempuan yang aktif dulu, tapi laki-laki yang harus aktif mendekati, meminang seorang perempuan menjadi istrinya dan memboyong perempuan masuk ke dalam rumpun keluarga besar. Kita di sini tidak sedang mendobrak budaya patriarki karena tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi kita sedang mengkritisi budaya ini karena telah melahirkan dominasi laki-laki atas perempuan. Kita semua lahir dalam budaya ini, saya juga bicara lahir dan bertumbuh dalam budaya ini. Yang kita tolak dari budaya ini adalah relasi kuasa yang melahirkan dominasi, penindasan. Siapa berkuasa atas siapa, itu yang kita tolak. Jika budaya Sumba ya, adalah cerminan dari budaya patriarki, tidak berarti bahwa praktik-praktik budaya Sumba harus bermuara pada dominasi, kekerasan berbasis gender, ya, yang mengabaikan perempuan. Tidak harus juga berujung pada penindasan pada kelompok yang dianggap lebih lemah, termasuk perempuan. Kita tidak pernah dengar perempuan yang pergi bawa lari laki-laki. Hanya laki-laki ini yang dianggap perkasa dan kuat. Yang kalau tidak bisa punya istri, itu rasanya seperti apa? Ya, Aib juga berkeluar dari situ. Kita bicara laki yang menjadi korban juga. Kenapa dia tempuh jalan itu? Apakah mungkin dia mendapatkan kemunculan dari masyarakat kalau dia sebagai laki-laki belum punya jodoh? Ya, ini juga dia ada dalam tekanan budaya yang kita juga perlu membebaskan laki-laki dari cara berpikir yang seperti itu. Kalau memang belum ada jodohnya ya tidak apa-apa, tidak harus dengan cara seperti itu untuk bisa punya istri. Saya pikir begitu. Dalam budaya Sumba yang disebut patriarki ini terdapat juga nilai-nilai budaya tentunya. Tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Luhur sekali, mulia sekali budaya kita ini. Saya tadi merinding ketika dengar penjelasan Bapak Pendeta ya. Dalam budaya Sumba, laki-laki dan perempuan itu ada dalam relasi yang setara dan seimbang, tidak dalam relasi kuasa. Kita saja yang menciptakan relasi kuasa, laki-laki lebih berkuasa atas perempuan. Tapi sebenarnya budaya Sumba itu sudah mengajarkan tentang kesetaraan. Ya. Itu bisa dilihat ya dari filosofi arsitektur rumah adat Sumba tadi sudah disampaikan melalui 4 tiang utama yang mewakili tiang laki-laki dan tiang perempuan. Ya. Yang artinya kehidupan yang harmonis dalam tatanan budaya Sumba adalah sebuah relasi yang utuh dan yang mendukung keutuhan keseimbangan kosmologis antara manusia dengan pencipta dan dengan alam semesta. Relasi antara manusia dengan sang pencipta, relasi antara manusia dengan alam semesta. Kalau kita bicara relasi antara manusia, bukan saja relasi antara laki-laki dengan laki-laki, tentu relasi antara laki-laki dan perempuan. Itu bisa dilihat dari 4 tiang utama yang ada semua. Ada tiang laki-laki, tiang perempuan. Ketika satu tiang lemah dan rusak, maka rumah itu tidak akan berfungsi lagi. Rumah itu tidak akan terbentuk. Kita telah merusak tatanan kosmologis ini. Ketika salah satu komponen itu rusak atau
nalungan palengan itu atas kesepakatan kedua belah pihak yang berasal dari perempuan. Kalau tidak disetujui oleh orang tua perempuan, maka jalan itu ditutup. Atau disebut palengi mawini. Apapun modelnya, kita perlu bersama-sama secara jernih, arif dan bijaksana melihat itu. Apakah kita harus pertahankan ini, ataukah kita menolak orang-orang yang memakai mengatasnamakan budaya untuk melanggengkan praktek kekerasan? Jadi mereka melakukan itu dengan kekerasan dan bilang bahwa ini budaya sumber. Kamu mau apa? Ini kami punya budaya. Tapi mereka sudah, bagi saya, menecing budaya yang sangat mulia ini. Kemudian dalam budaya kita ya, kenal penyebutan Allah sebagai Ina dan Am. Setelah waktu pentarisan Ibu Pendeta Fitri ketika salah satu Bapak majelis berdoa, saya tersentuh ketika Bapak ini berdoa dalam bahasa Sumba dan menyebut Allah sebagai Ina Am. Tidak menyebutnya Am, meninggal Allah, tapi Ina Am, Ibu dan Am. Artinya, dari sini kita melihat adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita melihat nilai-nilai budaya yang mendukung kesetaraan. Pertanyaan berikut, apakah kawin paksa ini adalah bagian dari budaya Sumba? Kata paksa saja sudah memiliki indikasi kekerasan. Pada masanya praktek perkawinan ini memang diterima sebagai budaya pada masanya dan berbeda yang terjadi pada masa lampau, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Dan semua tokoh adat pasti di sini sepakat. Yang dulu terjadi dan yang sekarang terjadi itu berbeda jauh sekali. Yang lalu juga Ibu Sekum dalam webinar dia juga menyampaikan itu, Ibu Pendeta Prista juga menyampaikan itu. Itu berbeda sekali dari apa yang terjadi di masa lalu dan yang terjadi di masa sekarang. Namun dalam perkembangannya dan bahkan kalau kita lihat yang terjadi sekarang, praktik perkawinan ini perlu ditinjau kembali. Apakah praktik ini telah mendukung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, ataukah justru praktik ini melanggengkan kekerasan dan eksploitasi pada tubuh perempuan atas nama budaya? Jadi memakai budaya sebagai alat melegitimasi sebagai sebuah kebenaran. Karena saya diminta berbicara dari perspektif gender dan feminis, dalam menganalisa isu ini kita membutuhkan yang saya bilang tadi lensa gender berangkat dari pengalaman suara korban. Tentu saya tidak memakai lensa feminis barat sana yang kita dobrak saja, tidak. Kita juga punya feminisme lokal dengan melihat situasi konteks budaya kita ini seperti apa. Berarti cara kita tidak bisa seperti cara orang-orang barat sana yang secara ekstrim radikal mau mengubah tatanan masyarakat yang sudah ada yang apa ini dan yang dianggap budaya oleh sebagian orang. Tidak semudah itu. Tetapi dengan lensa feminis ya, lensa feminis yang juga berangkat dari kesadaran feminis kritis, kita sebagai perempuan dan laki-laki, saya mengajak kita semua untuk gelisah. Ini tidak benar, ini tidak adil bagi perempuan. Kita marah, kita kecewa pada model perkawinan paksa yang seperti itu, apalagi yang viral di media sosial ketika perempuan itu meronta-ronta. Ya, dia berarti tidak mau kita lakukan seperti itu. Dan dari kesadaran itu kita berani mempertanyakan semua bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan kaum marginal lainnya, kelompok-kelompok marginal lainnya, termasuk juga laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Ketika orang bilang itu budaya dan di dalamnya sudah ada melakukan kekerasan, tapi masih berkeras kepala dan mengatakan itu budaya, saya pikir di situ kita harus berdiri bersama dan melawan itu. Kesadaran feminis juga ada sebuah kesadaran kritis dalam diri kita. Tidak butuh kita sekolah tinggi menjadi ahli feminis untuk memiliki kesadaran feminis kritis itu. Ketika kita gelisah sudah melihat orang lain menjadi korban kekerasan, di situ kita sudah memiliki kesadaran feminis. Ketika hati kita tidak tenang melihat ada orang yang menjadi korban ketidakadilan, di situ kita sudah memiliki kesadaran feminis kritis. Itu selalu berangkat ya. Kesadaran tentang adanya fakta bahwa ada penindasan, ada ketidakadilan, kita akui itu ada kekerasan, ada dominasi yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi suatu kelompok etnis, agama, dan gender tertentu. Kita sadar ini tidak benar. Di situ ada kekerasan, di situ ada eksploitasi. Kita harus bersuara. Dengan cara apa? Kita berjuang. Dengan cara apa kita melakukan advokasi? Caranya berbeda-beda. Tidak harus kita berteriak di jalan-jalan. Banyak cara yang bisa kita buat.
gereja itu menjadi tempat untuk menyuarakan itu. Supaya kita ada dalam relasi yang setara dan seimbang, menjaga tatanan kosmologis ini. Kesadaran feminis juga berangkat dari pengalaman penindasan, ketidakadilan, kekerasan yang dialami oleh perempuan dari dulu, untuk melihat ketidakadilan dalam konteks yang lebih luas. Kalau sudah relasi antara laki-laki dan perempuan timpang, kita bisa melihat menganalisa relasi yang timpang dalam konteks yang lebih luas, bahkan dalam konteks negara sekalipun. Ketika sudah ada yang mau pegang kuasa dan menindas yang lebih lemah, lensa feminis bisa kita pakai dan mengatakan tidak bisa. Dengan cara apa? Cara-cara berjuang yang berbeda-beda, cara-cara bersuara dan bertindak yang berbeda-beda, sesuai dengan peran kita masing-masing. Tujuan kita satu, hadirnya pembebasan dan transformasi, bukan hanya bagi perempuan, juga bagi laki-laki dan bagi semua kita, supaya tadi keutuhan kosmologis itu tetap dijaga. Dari perspektif teologi feminis Kristen, karena saya seorang pendeta, saya harus bicara juga dari perspektif Kristen. Kita belajar bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu sebagai gambar dan rupa Allah. Bukan hanya laki-laki ya, bukan hanya laki-laki yang menyandang gambar dan rupa Allah, ada juga perempuan. Dan semua, termasuk kaum difabel, semua kita menyandang gambar dan rupa Allah. Jika demikian, tidak ada satupun yang dapat merusak gambar dan rupa Allah itu yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan. Tidak ada siapapun. Ketika ada yang melakukan itu, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beragama harus berdiri di sana. Sebagai gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan itu setara adanya. Maka tindakan yang merusak cipta Allah termasuk pemaksaan, perampasan hak perempuan atas tubuhnya sendiri tidak dapat dibenarkan secara teologis. Tidak dapat dibenarkan dari segi iman Kristiani. Atas dasar inilah gereja aktivis Kristen, baik kita orang muda, kita orang dewasa, kita yang sudah lanjut usia, harus berbicara lantang, menolak praktik kawin paksa karena telah merendahkan martabat manusia lainnya. Teologi feminis juga berbicara tentang keberpihakan Allah. Kepada siapa Allah berpihak? Ini kalau ada pelaku dan korban, dua-duanya harus kita tolong. Tapi kepada siapa kita harus berdiri lebih dulu? Pasti kepada korban, karena dia tidak punya kekuatan. Kepada siapa Allah berpihak? Allah berpihak kepada yang lemah, kepada yang tidak berdaya, yang dibungkam, yang tertindas, yang terpinggirkan. Kalau ke sana Allah berpihak, di situ juga kita harus berpihak. Keberpihakan kita sebagai orang Kristen harus jelas. Kita tidak bisa memihak pada pelaku kekerasan, tetapi tugas kita adalah menggembalakan para pelaku kekerasan dan jemaat pada umumnya untuk mengupayakan kehidupan yang setara dan adil bagi semua ciptaan, termasuk menggembalakan para laki-laki yang berpikir bahwa cara mengambil perempuan dengan modal perkawinan paksa itu adalah cara yang sah, cara yang biasa. Karena mungkin mereka juga menderita, mengalami tekanan psikologis, tekanan budaya, hidup dalam lingkaran sosial budaya yang tidak bisa menerima laki-laki kalau sudah harus beristri tapi belum memiliki istri. Perspektif feminis juga berbicara tentang suara dan pengalaman korban. Saya ulang-ulang ini sebagai sumber berteologi. Kita perlu dengar, memang di sini korban tidak hadir atau penyintas tidak hadir karena tidak mudah hadir dalam ruangan seperti ini. Jika suara korban adalah suara lirih dan pilu dalam luka penuh rasa tangis, maka saatnya kita menciptakan ruang bagi korban sebagai ruang untuk mereka mengidentifikasi suara mereka. Jangan kita, saya juga tidak akan mau mewakili suara korban. Korban biarkan dia bercerita tentang apa yang dia alami. Ya. Secara umum mungkin kita sudah tahu yang namanya korban pasti dia akan menderita. Penderitaan korban, perjuangan korban juga untuk bangkit jatuh tidak mudah bagi korban kekerasan untuk bisa bangkit dan menjalani hari-hari dunia seperti biasanya, tidak mudah, butuh waktu. Sehingga yang Bapak bilang tadi, budaya dapat menjadi rekonsiliasi, alat media rekonsiliasi. Saya malah berpikir begini, betul ya, kedua keluarga besar sudah berdamai. Bagaimana dengan korban berdamai dengan dirinya sendiri? Tidak mudah tentunya, dan kembali tampil di ruang publik, bekerja. Sementara orang sudah bicara banyak dan misalnya contoh dia punya video sudah viral di mana-mana ya. Kedua keluarga berdamai, lalu korban bagaimana? Apakah ada jalan khusus, jalan budaya untuk memulihkan korban? Orang bilang
dia kan orang sudah Iya, bilang, dewa. dan dia luhur harus diangkat. Karena apakah ada jalan budaya untuk angkat itu? Ya? Pengalaman perempuan lintas generasi seperti yang saya bilang tadi, perempuan di masa lalu, perempuan masa kini, ya? Melewati masa-masa kelam dan pahit, bahkan pengalaman sukses, cerita sukses mereka juga. Kan ada juga yang lalu pada akhirnya menikmati itu. Bahkan saya dengar dari ibu nenek-nenek dulu juga, kan juga ada generasi dari orang tua yang melewati, nenek-nenek yang melewati model seperti itu dan mereka bahagia. Kalau mereka masih ada, mungkin kita perlu dengar dari mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan melewati semua itu dan membangun keluarga yang bahagia. Yang bahagia menurut kita tidak tahu apa betul si nenek ini bahagia lahir dan batin, kita tidak pernah tahu. Kalau mereka masih hidup, baik juga kita dengar dari mereka. Ya? Pengalaman itu harus kita rayakan sebagai kekuatan bersama mencari keadilan, pembebasan, dan transformasi bagi korban dan penyintas. Dan di akhir dari seri saya, kita sebagai orang Kristen harus belajar dari Yesus sebagai seorang feminis sejati. Yesus yang kita bilang kepada gereja adalah Yesus yang berada di sekitaran orang-orang yang tertindas. Dia ada bersama dengan perempuan berdosa untuk memberdayakan, menguatkan mereka, membuat mereka tampil. Dia ada di sekitaran perempuan yang saat itu tertindas bukan hanya secara budaya tapi juga secara agama. Agama pada saat itu agama Yahudi jelas sangat diskriminatif terhadap perempuan. Tapi Yesus menciptakan sebuah model kebebasan yang baru, pendekatan yang baru. Dia tidak mendobrak budaya Yahudi, tapi dia hadir bersama-sama dengan perempuan, merangkul para perempuan. Dia mendobrak batas-batas budaya dan agama yang menindas. Jika Yesus ada bersama mereka, maka saatnya kita juga ada bersama mereka. Dengan cara kita masing-masing. Saya harap apapun percakapan kita di ruangan ini, saya harap kita tidak melukai korban, karena kita tidak jadi korban, kita tidak tahu. Kita mungkin hanya mereka-reka pasti korban ini trauma, korban ini kecewa, korban bukan hanya kecewa, marah pada diri sendiri, marah pada Tuhan. Ya? Bukan hanya ini luka psikis bagi saya, luka spiritual. Bisa jadi hubungan dengan Tuhan menjadi terputus. Tuhan kau di mana? Saya bicara ini karena berhadapan dengan korban perkosaan. Dia marah pada Tuhan. Kenapa harus saya, perempuan saya yang alami itu? Kenapa bukan sama teman-teman yang lain yang alami itu? Kenapa harus saya? Tuhan di mana ketika kejadian itu terjadi? Sebagai orang Kristen, orang beriman, tugas kita adalah hadir bersama mereka. Dan pertemuan kita hari ini harus bermuara pada sebuah kesepakatan bersama yang melahirkan tatanan kehidupan yang setara dan adil bagi semua ciptaan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk beberapa hal yang sudah disampaikan. Saya senang Bapak Ibu dengan cara yang pendeta tadi pemahaman kita mulai sedikit terbentuk. Hari pertama kita bilang dalam budaya Sumba, kekuatan kedua keluarga itu sangat besar. Semua hal bisa diupayakan supaya menyelamatkan hubungan keluarga dan keluarga. Tapi kemudian ketika kita menutup dengan kacamata feminis, lihat saja tadi dan feminis, kita mulai melihat, oh ternyata mungkin suara korban tidak terdengar di sana. Mungkin hak dari perempuan cenderung dalam tanda kutip ya diabaikan. Sehingga mungkin perlu lagi pendekatan-pendekatan yang lain sehingga baik keluarga, baik korban mendapatkan haknya. Ada beberapa catatan menarik dari Ibu Pendeta Ningsi tadi, saya pikir teman-teman juga sudah mencatat dengan baik. Seperti apakah akar masalahnya karena patriarki? Apakah memang seperti itu atau mungkin keluarga berharap si anak perempuan ini mendapatkan jodoh yang pas misalnya, jodoh yang sesuai. Ada begitu banyak celah sebentar yang bisa kita diskusikan bersama-sama.